Sebelum menonton video ini, aktifkan selalu notifikasinya untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan komen. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Assalamualaikum, berjumpa kembali bersama saya Fitran28. Apa kabar kawan-kawanku semua? Semoga kita dalam keadaan baik. Oke kawan-kawan, kali ini saya akan membagikan tutorial sedikit ilmu yang pasti ya, untuk seri kita untuk mengarbon. Dan di sini saya akan mengkarbon dari part vario ya. Dan di sini medianya seperti ini ya, sudah banyak pecah. Sebelumnya sudah saya perbaiki, sudah saya lem seperti ini ya. Kita jahit atau kita lem. Dan selanjutnya kita proses pengamplasan dahulu ya. Di sini kita akan amplas ratakan. Setelah kita ratakan, lalu kita lanjut ke proses epoksi ya. Di sini saya akan mengamplasnya dengan 240 ya, sampai benar media rata. Setelah merata, lanjut kita proses ke epoksi ya. Epoksi di sini saya memakai perbandingan 4:1 dengan perbandingan dengan lapisan. Di sini saya melapisnya dengan 2 lapis ya. Dan setelah kering, lanjut kita proses pendempulan ya. Setelah dempul, kita keringkan sampai benar-benar kering, lalu kita epoksi kembali dan lanjut kita proses pengecatan dasar ya. Oke kawan-kawan, dan di sini sudah saya dempul ya, dan sudah saya epoksi kembali. Lanjut kita ke proses pengecatan dasar, karena kita akan mengkarbon di media ini menggunakan karbon transparan, jadi kita wajib untuk proses pemberian warna hitam ya untuk dasarannya. Dan untuk warna dasaran di sini saya menggunakan 2 lapis ya, dengan jeda kurang lebih 10 sampai 15 menit per lapis, sampai warna epoksi benar-benar tertutup yang pastinya. Oke. Setelah kurang lebih 3 jam ya, sampai benar warna hitam ini mengering, selanjutnya kita proses pencelupan. Oke kawan-kawan, jangan di skip ya untuk videonya, supaya kawan-kawan tidak gagal paham untuk proses pengkarbonan part dari vario ya, motor Honda Vario 125 LED ya. Yang pastinya sebelum kita proses pencelupan, alangkah baiknya kita bersihkan dulu ya di dalam kolam seperti ini, lalu kita letakkan kertas karbon. Selanjutnya kita tunggu ya sampai kertas karbon mengkerut ya. Setelah mengkerut begini, jangan didiamkan ya kawan-kawan, melainkan kita cekak atau sigap ya, untuk memperbaiki kerutan dari kertas karbon, supaya kertas karbon tidak rusak ya. Hasil bakalan rusak apabila kertas karbon tidak kita perbaiki ya, seperti ini ya. Kita perbaiki sampai benar-benar di permukaan air rata ya kertas karbon ya, seperti ini, sampai rapatan dari kertas karbon atau gelembung yang ada di media atau di permukaan air ya, sebaiknya kita hilangkan dulu ya. Seperti ini kita tiup, lalu kita benar-benar bersihkan ya, atau kita ratakan gelembung-gelembung yang ada di permukaan ya, di antara media kertas karbon dan air. Dan selanjutnya setelah kertas karbon rata dengan air di permukaan air, selanjutnya kita proses penyemprotan aktivator ya. Di sini saya tidak menggunakan aktivator, melainkan saya menggunakan thinner ya, thinner PU dari Belcoat ya. Oke kawan-kawan, untuk proses penyemprotan aktivator atau thinner sebaiknya tidak usah berlebihan ya, cukup sedikit-sedikit saja seperti ini. Sekali saja untuk prosesnya, jangan berlebihan, ditakutkan apabila berlebihan untuk thinner akan merusak ya, atau merusak dan tidak menempel di media yang nantinya ya. Oke, selanjutnya kita proses pencelupan. Untuk proses pencelupan kita cukup pelan-pelan saja ya kawan-kawan ya, seperti ini, dari sisi kiri dahulu atau sisi kanan, yang pasti posisinya miring ya, supaya tidak langsung merusak atau melengkung ya. Jadi seperti ini kawan-kawan, cukup sekali celup hasil jadi. Untuk proses penghilangan lendir di sini cukup direndam ataupun kita semprot ya menggunakan air ya, air yang mengalir juga bisa. Di sini saya akan membersihkannya dengan air yang mengalir.
Setelah kita diamkan beberapa saat, selanjutnya kita semprot menggunakan air ya, seperti ini, sambil kita gosok pelan-pelan ya, supaya lendir benar-benar hilang ya. Sebenarnya juga bisa kita diamkan di dalam bak pengarbonan ya, supaya lendir menghilang sendiri. Melainkan di sini saya akan proses lebih cepat ya. Sebaiknya kita semprot seperti ini. Apabila kawan-kawan tidak ada air yang mengalir, sebaiknya kita rendam saja beberapa saat ya, sekitar 10-15 menit, supaya lendir menghilang sendiri. Untuk penggosokannya jangan terlalu ditekan ya kawan-kawan ya. Untuk proses penghilangan lendir cukup pelan-pelan saja, digosok seperti ini, supaya lendir benar-benar hilang dan karbon benar-benar hasil mulus ya. Oke kawan-kawan, cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kawan-kawan semua, dan jangan lupa dukung selalu channel saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.